Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Roshidah dari jurusan Sastra Arab 2021 Universitas Pajajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tanda baca atau alamatut tarkim. Pada awalnya, penulisan tanda baca dalam bahasa Arab itu tanpa pemisah. Dalam artian, penulisannya disambung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan makna dalam penulisan tersebut. Ulama Ahmad Zaki melihat tulisan-tulisan orang Barat dan menemukan tanda baca, namun tidak ada dalam tulisan Arab. Pada tahun 1912 Masehi, dia berpendapat bahwa sudah tiba saatnya kita mengambil manfaat dari tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, dia membuat karangan yang berjudul At-Tarkim wa Alamatuhu. Rahasia mengapa pengarang memilih kata At-Tarkim dikarenakan At-Tarkim menunjukkan tanda-tanda, isyarah atau petunjuk, serta memberikan seni dalam penulisan dan penyusunan kalimat-kalimat tersebut. Orang-orang terkemuka di Kementerian Pendidikan Mesir saat itu sepakat memberlakukan dan menetapkan tanda-tanda baca di pendidikan Mesir. Hingga pada tahun 1932 Masehi, Dewan Penulisan Bahasa memutuskan menggunakan tanda baca yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan Umum, At-Tarbawiyah wa Ta'lim, dan tanda baca tersebut berlaku pada semua penulisan Arab sampai saat ini. Berikut ini adalah nama-nama tanda baca dan simbolnya. Yang pertama ada al-faslatu atau koma. Yang kedua ada al-faslatul mangkuqatu atau titik koma. Yang ketiga ada al-waqafatu atau titik. Yang keempat ada an-nuqtatani atau dua titik. Yang kelima ada al-istifhamu atau tanda tanya. Yang keenam ada at-ta'assuru atau tanda seru. Yang ketujuh ada al-kausan atau dua kurung. Lalu yang kedelapan ada alamatut tansis atau tanda kutip. Yang kesembilan asyartotu awil waslatu atau tanda hubung. Yang kesepuluh an-nuktu as-salasu al-mutajawiratu atau titik tiga beraturan. Lalu selanjutnya ada panduan penggunaan tanda baca. Yang pertama, titik atau disebut juga jeda ditempatkan di akhir paragraf dan jika di dalam paragraf setelah kalimat lengkap. Yang kedua, ada titik dua, letaknya di antara ucapan dan apa yang mirip dengan ucapan, seperti berfirman, bersabda, berpendapat. Dan kata yang diucapkan di antara sesuatu dari pembagiannya, jenisnya, dan bagian-bagiannya, dan sebelum contoh-contoh yang memperjelas suatu kaidah. Lalu yang ketiga ada titik tiga berurutan, diletakkan pada kata yang dihilangkan karena sebab dan faktor lainnya. Titik ini berjumlah 3, tidak lebih, tidak kurang, dan bersebelahan. Yang keempat yaitu tanda kutip. Digunakan untuk menandai sebuah pembahasan. Di dalam tanda kutip tersebut berisi kata yang sama persis dengan kata sebelumnya. Lalu selanjutnya nomor 5 yaitu tanda kurung. Tanda kurung ini ditempatkan di tengah-tengah pembahasan dikarenakan di dalamnya terdapat beberapa susunan kalimat yang beda pembahasan. Di dalamnya juga terdapat beberapa kalimat penting. Tanda ini juga disebut bulan sabit. Lalu yang nomor 6 yaitu tanda kurung. Tanda kurung ini adalah dua kurung Al-Quran, pengganti dari tanda kutip untuk membedakan teks Al-Quran dari yang lain. Lalu selanjutnya nomor 7 yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini berfungsi untuk meletakkan pembahasan tambahan yang bukan asli. Pada umumnya, tanda kurung tersebut berfungsi untuk menjaga kemurnian lafaz yang asli. Tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan. Selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya diletakkan di akhir setiap kalimat yang dimaksudkan untuk menanyakan sesuatu. Ditetapkan bahwa tanda tanya ini ditempatkan di akhir tulisan atau pertanyaan.
dan tidak ditempatkan pada kalimat yang tujuannya bukan menanyakan sesuatu. Lalu nomor 9 ada tanda seru. Tanda seru ini diletakkan di akhir setiap kalimat yang mengekspresikan emosi seperti seruan, kegembiraan, kesedihan, memaksa atau menakuti, dan doa atau permohonan, dan diletakkan setelah kalimat tanya yang tujuannya bukan untuk menanyakan sesuatu. Lalu nomor 10 yaitu ada tanda hubung. Tanda hubung diletakkan di antara dua pembahasan. Pembahasan pertamanya panjang dan pembahasan keduanya tertunda, yang tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa bahasan yang kedua itu masih berkaitan dengan pembahasan yang pertama. Tanda hubung juga diletakkan di awal baris di antara angka dan penjelasan angka tersebut, seperti 1 dan di bawahnya 2 dan seterusnya sesuai urutan. Lalu ada tanda koma. Tanda koma diletakkan di antara kalimat dan kalimat yang disambung dengan kalimat lain, dan di antara kalimat berfungsi untuk menjelaskan macam atau bagian. Selanjutnya yang terakhir ada titik koma. Titik koma diletakkan di antara kalimat yang panjang dan masih dalam satu paragraf yang sama. Di antara dua kalimat, kalimat pertama menjadi sebab dari yang kedua, atau kalimat yang kedua menjadi sebab dari yang pertama. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.